Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Marilah kita bersama-sama memulai ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada minggu hari ini terambil dalam Matius 13 ayat 23 yang demikian. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perumpamaan tentang penabur mengajarkan kita bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan memiliki pilihan untuk menanggapi dan berdampak besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bersama-sama dalam ibadah hari ini, kita dipanggil untuk menjadi tanah yang subur dengan menanggapi setiap firman Tuhan dalam sikap mau berproses untuk mengerti dan bersedia untuk berbuah. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, firman Tuhan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum kasih yang telah kita dengar bersama. Marilah kita meresponnya dengan kita menundukkan kepala kita, karena di dalam kenyataannya masih banyak kesalahan, pelanggaran di dalam kita melaksanakan hukum kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, kami boleh mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, kekurangan-kekurangan kami di dalam kami menjalankan firman Tuhan, di dalam kami menjalankan kasih bagi sesama kami, bagi seluruh ciptaan, secara khusus kepada. Ini kami Tuhan mengaku
dosa-dosa kami. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian berita anugerah yang telah kita terima. Anugerah pengampunan dari Tuhan juga telah kita terima. Mari kita merespon dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 368. Kidung Jemaat nomor 368. Kita bersama-sama pujikan dengan penuh sukacita pada kaki salib. Kita bersama pada minggu hari ini juga akan menerima petunjuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 yang demikian sabdanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Semoga senantiasa memperbaharui kualitas iman kita di dalam kehidupan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita
kita di dalam pengakuan iman rasuli dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan yang telah kita siapkan bersama untuk kita serahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan pada ibadah minggu hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 44 ayat 9 yang demikian. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan akan persembahan pada minggu pagi hari ini. Dan bersama marilah kita iringi persembahan yang akan kita edarkan bersama dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya.
memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan yang sudah terkumpul hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di tengah ibadah minggu hari ini, karena kita sebentar lagi juga akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pada ibadah minggu hari ini, kami, anak-anak-Mu, telah menyisihkan sedikit berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Dan biarlah persembahan ini menjadi pengakuan kami, agar kami senantiasa dapat mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk Engkau saja. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, kiranya Roh Kudus mampu menguatkan kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, tumbuh subur dan berbuah bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini terambil di dalam 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20. Saya ulangi, 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Pinena, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Pinena menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau
berlaku sebagai orang mabuk. Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Yang berbahagia adalah kita yang hanya tidak mendengar firman Tuhan dan membacanya saja, tetapi jika kita mau menghidupinya dan melakukannya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Semoga kita di dalam kondisi penuh sukacita karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini, saya beri tema, Tuhan menerima setiap orang yang mau datang dengan iman kepadanya. Di dalam 1 Samuel 1 yang telah kita baca bersama adalah kisah yang sungguh menyedihkan. Perjuangan seorang istri, yaitu Hana. Dikisahkan bahwa Elkana, seorang laki-laki, memiliki dua istri. Yang pertama Hana dan yang kedua Pinena. Hana adalah sosok istri yang tidak memiliki keturunan. Sedangkan istri yang lain, Pinena, telah dikaruniai keturunan. Bagi seorang perempuan pada waktu itu, memiliki keturunan adalah impian, harapan, dan keinginan. Apalagi kalau keturunannya adalah laki-laki. Itu pasti sungguh sangat membanggakan dan membahagiakan. Tapi itu tidak terjadi kepada Hana. Tidak beruntungnya lagi Hana selalu dihina, selalu dicerca oleh Pinena, istri kedua dari Elkana. Setiap tahun mereka selalu pergi ke Silo, ke bait Allah, untuk memberikan persembahan. Setiap tahun juga, dalam kehidupan yang berlangsung mereka jalani, Hana selalu memiliki tekanan batin yang sungguh hebat. Tentu saja, kesedihan, kemarahan, ketidakpercayaan bahwa itu menimpa dirinya. Dia tidak memiliki keturunan. Di tengah kesedihannya itu, dia pun masih dicerca oleh istri Elkana yang lain, yaitu Pinena. Maka ketika dia ke bait Allah di Silo, Hana berdoa dengan kesedihan yang dia miliki. Dia memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Jika anaknya laki-laki nanti, anak itu akan kupersembahkan kepada Allah. Di tengah kesedihannya, ada Imam Eli yang ternyata sempat salah paham dengan Hana. Imam Eli melihat bahwa Hana itu seakan-akan tidak berdoa karena mulutnya hanya bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Sehingga Imam Eli mengira bahwa perempuan itu sedang mabuk. Dan dipanggillah Hana untuk sadar.
Tetapi justru Hana menjawabnya, bahkan minuman keras tidak pernah dia sentuh. Dia hanya berdoa panjang lebar, mengutarakan kesedihan. Dan Imam Eli pun mengatakan, ulanglah, Tuhan pasti akan mendengar doa. Benar sekali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhirnya Hana memperoleh anak, memperoleh keturunan, seorang laki-laki yang dia beri nama Samuel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak hanya Hana yang memiliki pergumulan yang begitu hebat, tetapi setiap manusia memiliki pergumulan, persoalan, masalahnya masing-masing. Ada yang karena faktor perekonomian, ada yang karena masalah pekerjaan, sudah mendaftar di mana-mana tapi ditolak terus. Bahkan sudah bekerja, tetapi ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan harapannya. Atau persoalan keluarga, baik itu suami istri, dengan anaknya, atau dengan orang tua atau mertuanya. Atau juga persoalan karena sakit penyakit yang mungkin sudah diderita sejak lama dan tidak kunjung sedih. Atau mungkin kekurangan fisik yang diterima sejak lahir dan merasa berbeda dari orang-orang yang lainnya. Mungkin kita memiliki berbagai persoalan ini di dalam kehidupan kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita belajar dari Hana. Hana senantiasa membawa pergumulannya, membawa kesedihannya ke hadapan Allah. Dia selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ini salah satu contoh bahwa di tengah ketidakberdayaan seseorang, di tengah ketidakmampuan seseorang, di tengah sakit penyakit atau berbagai halangan yang dialami, bawalah itu kepada Allah. Bawalah itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki kuasa atas segalanya. Melalui kisah Hana, kita juga boleh belajar mengenai Hana yang begitu memegang janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika Bapak Ibu mau membaca sampai tuntas perikop kita, Hana menepati janjinya kepada Allah untuk menyerahkan anaknya yang laki-laki. Kita bisa membayangkan, jika kita memiliki anak yang mungkin sudah puluhan tahun kita nanti, kira-kira kita mau nggak untuk memberikan anak itu bagi orang lain? Kira-kira kita mau nggak memberikan anak kita mungkin kepada orang tua kita agar diasuh? Pasti akan sulit, bahkan tidak mau melepas anak kita untuk dirawat atau diasuh oleh orang lain. Bahkan kita mungkin yang bekerja setiap hari harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore, itu pun merasa kangen, pengen cepat-cepat pulang, pengen ketemu. Tetapi Hana dengan keteguhan imannya, dia membuktikan janjinya kepada Allah bahwa dia menyerahkan anaknya hanya untuk Allah. Bagaimana dengan kita semua? Ketika kita memperoleh berkat, ketika mungkin jawaban doa-doa kita telah dikabulkan oleh Allah, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kita lupa diri, karena keegoisan kita melupakan bahwa yang kita nikmati, yang kita terima, yang kita rasakan adalah karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, belum lagi di dalam kisah ini kita dapat belajar ketika ada orang menderita. Ketika Hana sedang menderita, Hana dicerca, dimaki oleh Peninnah. Tetapi untungnya Hana memiliki Elkanah yang juga mengasihi Hana. Marilah kita layaknya seperti Elkanah yang mampu mengerti
mau masuk di dalam penderitaan orang lain dan turut merasakannya, supaya kita mampu menggerakkan hati kita untuk menolong mereka. Menolong bukan artian kita memberi harta. Jika kita memiliki kekurangan, kita bisa menolong dengan doa kita. Kita bisa menolong dengan kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah saudara-saudara kita. Jangan sampai kita seperti Pinena yang justru sukanya memperkeruh keadaan. Yang terjadi saat ini kan justru banyak orang suka menggosip, suka menceritakan atau menyebar luaskan keburukan, musibah yang dialami oleh banyak orang di sekeliling. Bukannya menolong, justru malah menyebar-nyebarkan berita keburukan orang lain yang mungkin belum tentu kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kembali marilah kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada Sang Pencipta, Allah yang hebat, Yesus Kristus, Sang Penguasa. Kita serahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita serahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita serahkan segala penderitaan yang kita rasakan. Marilah kita berjuang bersama dengan Allah. Percayalah Allah mendengar. Percayalah Allah berbuat. Karena Allah mendengar setiap orang-orang yang mau datang dengan iman kepadanya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa bersama dan kita juga diberi kesempatan boleh mendoakan saudara sesama, negara bangsa kita, gereja kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami telah menerima, mendengarkan firman. Melalui kisah Hana, kami boleh belajar untuk benar-benar setia di dalam setiap pengharapan kami kepadamu. Mampukan kami Tuhan, agar di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh cobaan, yang penuh pergumulan, persoalan, sakit, dan masih banyak lagi yang tentunya membebani pikiran hati kami, agar kami mampu membawanya di dalam doa. Agar kami mampu melewatinya dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan memberikan jawaban di tengah-tengah pergumulan kami semua. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa saling mendoakan di dalam syafaat kami. Kami ingin mendoakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini banyak bencana alam terjadi di mana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin ribut yang memporak-porandakan, menghancurkan banyak rumah, kehidupan keluarga di mana-mana. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati kami, agar kami senantiasa dapat berjaga-jaga. Mampukan pemerintah kami, kiranya pemerintah kami dapat cepat turun tangan, membantu para korban-korban yang saat ini menderita karena bencana alam ini. Berkatilah secara khusus pemerintah kami dalam penanganan virus COVID-19, karena virus ini belum berakhir. Masih banyak orang yang meragukan, bahkan menyepelekan virus COVID-19 ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, agar dapat mengupayakan yang terbaik, supaya COVID-19 dapat segera terhenti. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi gereja kami terkasih, GKJTU Getsemani. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan boleh mengirim tangan-tangan orang-orang yang boleh membantu secara khusus di dalam kami mengupayakan IMB. Kami bersyukur Tuhan, proses demi proses boleh kami lalui dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan aturan yang ada.
Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak-Mu, setiap majelis atau orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam proses IMB, Tuhan boleh berkati. Kami secara khusus berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyentuh mereka satu persatu. Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Berkatilah anak-anak yang saat ini mungkin membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh membukakan bagi mereka berkat-berkat yang dapat mereka terima, yang dapat mereka respon. Sehingga mereka dapat merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pencarian pekerjaan mereka. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan juga merindukan jodoh. Kiranya Tuhan boleh memberikan pasangan yang sepadan dengan apa yang mereka rindukan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berkatilah bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan boleh menuntun mereka supaya mereka dapat mempergunakan waktu dengan baik dan bijak. Sehingga mereka tahu mananya waktu untuk belajar, mana waktunya untuk bermain, dan mana waktunya untuk senantiasa bergumul dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Bapak Ibu Majelis Tuhan di dalam segala rencana upaya yang kami boleh putuskan bersama. Semoga itu menjadi keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, jika hari Jumat besok akan ada rapat panitia Natal, biarlah panitia Natal yang sudah terbentuk, Tuhan dapat mampukan mereka, Tuhan boleh memperlengkapi mereka dalam setiap tanggung jawab mereka. Bapa, ini doa dan permohonan kami, ini syafaat kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memohon, kami datang kepadamu dengan iman, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan menerima kami. Inilah syafaat kami, biarlah kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 53. Sekali lagi, Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat
Marilah saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah sebelum kita undur di dalam ibadah minggu hari ini, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah minggu hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Demikian ibadah minggu telah usai. Selamat melanjutkan aktivitas dan terus patuhi protokol kesehatan demi kita dan demi orang-orang yang kita kasih. Tuhan memberkati. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih